Nah ini segmen gue soal pemekaran. Tadi kan Bang Fadli udah nyebut-nyebut nih. Bogor ini diwacanakan akan dimekarkan jadi Bogor Barat dan Bogor Timur. DPRD Provinsi Jabar bahkan telah menyetujui pemekaran, namun harus tetap melalui persetujuan dari DPR RI dan sampai sekarang belum terrealisasi. Makanya muncul juga wacana ada provinsi Bogor Raya gitu. Bogor Raya yang meliputi ya Bogor Kabupaten, Bogor Kota, Sukabumi, Cianjur gitu. Nah, sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Kabupaten Bogor ini, Bang Fadli sebenarnya pilih mana? Bogor Raya atau Bogor dimekarkan lebih dulu supaya tadi kesejahteraan Iya, rakyat yang meningkat kalau segala macam. saya melihat ya, memang secara umum Jawa Barat itu dirugikan. Ya, karena Jawa Barat itu hanya 27 kabupaten kota dibanding Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Padahal penduduk Jawa Barat ini jauh lebih besar, gitu ya. Mereka kalau tidak salah kabupaten kotanya itu 35, 40 gitu ya. Jadi kita secara keadilan distribusi anggaran itu rugi mungkin puluhan triliun, gitu ya. Nah, ini menurut saya yang membuat percepatan pembangunan di Jawa Barat secara umum itu relatif kalah dari sisi politik anggarannya gitu. Jadi sangat wajar kalau ada aspirasi pemekaran. Mungkin kalau mau dimekarkan, Jawa Barat itu bisa dimekarkan jadi 40-42 kabupaten kota, menurut saya ya. Nah, kalau itu tetap di dalam provinsi Jawa Barat gitu, sehingga bisa sama sederajat gitu dengan Jawa Tengah maupun dengan Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat yang sudah dari dulu diperjuangkan kan Bogor Barat, udah jelas itu. Waktu itu udah masuk dalam RUU Daerah Otonomi Baru (DOB), kemudian Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Sekarang tambah mungkin Bogor Timur, bahkan ada aspirasi Bogor Selatan dan seterusnya. Jadi bisa juga salah satu alternatifnya menjadi provinsi. Ya, saya kira wajar. Aspirasi untuk provinsi di NTB aja ada pengen keinginan provinsi Sumbawa kan. Nah, kalau ini menjadi provinsi Bogor Raya juga tidak ada masalah. Nah, kritik saya sebenarnya kepada pemerintah adalah kemarin melakukan moratorium terhadap daerah otonomi baru ini, meskipun ada faktor anggaran di sana, tetapi di sisi lain dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu diselipkan untuk pemekaran Papua yang mereka tidak terlalu minta, bahkan sekarang terjadi penolakan di mana-mana. Yang minta dikasih. Dan walaupun itu juga menurut saya strategis, tapi harusnya itu dibawa di dalam satu payung daerah otonomi baru, sehingga ada perhatian kepada wilayah-wilayah yang padat seperti Jawa Barat. Ini kan provinsi terpadat di Indonesia, 50 juta ya penduduknya Jawa Barat ini. Bogor ya kurang lebih tadi 6 juta di luar kota Bogor. Nah, jadi kalau itu udah melebihi Singapura Kabupaten Bogor itu, udah melebihi beberapa negara Eropa. Jadi harusnya kalau ada rencana provinsi Bogor Raya pun menurut saya masuk akal. Masuk akal ya, make sense ya. Bung Adian gimana? Bogor Raya atau pilih pemekaran? Kalau kita mau mekarkan kabupaten, bahkan kita mau mekarkan desa sekalipun, itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat administratifnya, syarat fisiknya, syarat keuangannya, termasuk kalkulasi politiknya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita sampai pada provinsi Bogor Raya, kalau menurut saya, kita coba dulu dari pemekaran kabupaten. Saya dulu kan sempat di Komisi 2 9 bulan, 2014, dan itu sudah jadi perbincangan dan tidak ada penolakan. Hanya problemnya adalah kalau kita bangun kabupaten, pemekaran kabupaten, ada anggaran yang harus disisihkan dari pusat. Nah, kalau kemudian misalnya ada 25 kabupaten yang dimekarkan dalam 1 tahun, artinya kan ada sekian triliun anggaran yang tersedot hanya untuk persiapan fisik dan sebagainya di masing-masing kabupaten baru itu. Harusnya kalau tidak ada COVID kemarin, menurut saya secara keuangan kita sanggup. Tapi kemudian terjadi COVID selama 2 tahun berturut-turut yang mengganggu cash flow keuangan negara lah, kira-kira seperti apa. Tapi secara ide bagus. Saya belum mau bicara tentang provinsi Bogor Raya ya. Tapi pada konteks pemekaran Kabupaten Bogor, Barat, Selatan, Bogor Induk lah, kira-kira seperti itu kan. Bagus sekali. Bagus ya. Ya, kita sudah lakukan
ngobrol-ngobrol dengan ada Presidium Bogor Timur, kalau tidak salah ada Presidium juga Bogor Barat, tentang potensi PAD-nya. Kan ini tidak sekedar keinginan subjektif, tapi harus ada angka-angka yang dihitung. Oke, saya mau Bogor Barat dimekarkan. Oke, secara finansial, keuangannya bagaimana, potensi sumber daya alamnya, potensi penduduknya, jumlah penduduknya, dan sebagainya. Potensi ibu kotanya di mana? Karena kalau tidak salah masih tarik-menarik nih untuk Bogor Barat. Ibu kotanya apakah di Rumpin, apakah di Cigudeg, apakah di mana gitu loh. Nah, itu juga harus duduk bersama. Artinya selesai dulu di rakyatnya dan di tingkat kabupatennya, duduklah bersama, putuskan sama-sama. Bogor Timur mau di mana? Kalau dulu kan Jonggol sempat diwacanakan sebagai ibu kota pengganti Jakarta toh? Iya. Dulu gitu loh, sebelum ke Kalimantan Timur. Nah, Jonggol siap nggak? Kawasan industrinya bagaimana? Karena Bogor Timur itu lebih pada masyarakat urban. Cibubur segala macam ya. Cilengsi, kemudian Cibubur, kemudian Kelapa Nunggal dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kita harus duduk sama-sama. Tapi ide dasarnya bahwa Bogor ini padat banget. Satu-satunya kabupaten yang punya 9 kursi DPR RI cuma Kabupaten Bogor. Bahkan ada yang mengusulkan katanya mau ditambah jadi 10 karena terlalu banyak. Kira-kira seperti itulah. Jadi intinya prasyaratnya penuhi dulu untuk mensejahterakan rakyatnya lah ya tadi ya. Untuk pemekaran dulu, provinsi next-nya. Ada beberapa wilayah DOB dulu yang diharapkan ketika dimekarkan meningkatkan kesejahteraan. Faktanya tidak identik dia. Tidak serta-merta. Kenapa prasyarat-prasyarat tadinya itu lebih dibuat karena kepentingan dan keinginan subjektif. Tidak karena kalkulasi yang betul-betul objektif. Tapi untuk Bogor Barat dan Bogor Timur, kita sudah ngobrol. Sudah kita bawa Komisi 2 saat itu, secara objektif sudah memenuhi syarat. Ya, saya kira kalau Bogor Barat, Bogor Timur, sumber-sumbernya tuh cukup ya untuk menghidupi. Bogor Timur tuh industrinya juga banyak. Di Bogor Barat saya kira untuk investasi itu lahannya juga masih sangat luas. Perkebunan ada geotermal, ada macam-macam gitu. Jadi saya kira sangat layak lah. Tinggal ini masalah keputusan politik.